Halo, jumpa lagi di KM Hari Mengkaji, karena kami adalah mata, hati, dan telinga organisasi bersama saya Teddy. Mari kita mulai. Oke, di edisi kedua kali ini sangat spesial karena tema yang kita angkat adalah kehinduan. Dan menariknya lagi, topik yang akan kita bawakan hari ini adalah gelang trijatu antara tren dan kebutuhan spiritual. Ya, seperti yang kita ketahui, gelang trijatu belakangan ini nampak menjadi hal yang lumrah di kalangan umat Hindu seantero Indonesia. Bahkan gelang trijatu sudah menjadi salah satu simbol atau identitas bagi masyarakat yang menggambarkan bahwa mereka adalah umat Hindu dan mereka juga adalah bagian dari kelompok masyarakat Bali. Adanya sebuah identitas ini di dalam kehidupan masyarakat menjadi suatu pembeda antara kelompok satu dengan kelompok lain, atau identitas juga menjadi pemersatu bagi mereka yang berada dalam kelompok-kelompok yang sama. Namun, belakangan semakin banyaknya masyarakat menggunakan gelang trijatu tidak diimbangi dengan masyarakat yang memahami akan makna dan fungsi dari gelang trijatu itu sendiri. Nah, sesungguhnya apa makna yang terkandung di dalam gelang trijatu dan kenapa umat Hindu masih menggunakan gelang ini atau mengharuskan umat untuk menggunakan gelang trijatu ini? Untuk menjawab hal tersebut, telah tersambung dengan kita Iputu Eka Suratnyana, SAG/SS, MAG MHum, seorang dosen pengajar di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Untuk itu, mari kita sapa bersama. Om Swastiastu, Bli Eka. Om Swastiastu, Teddy. Ya, gimana kabarnya di tengah PPKM darurat ini? Baik, Ted. Apalagi di Bali ya cukup ketat ya terkait dengan PPKM. Kita yang di Jawa Bali nih lumayan sekali nih. Ya, harapan kita ya supaya tidak diperpanjang ya, karena memang PPKM darurat ini benar-benar merubah kondisi kehidupan masyarakat hari ini. Iya, betul. Nah, sesuai dengan pengantar yang saya sampaikan tadi, mereka bahwasanya pada edisi kali ini kita akan membahas topik yang dekat dengan kita dan sayangnya tidak banyak yang paham juga soal ini, yakni gelang trijatu. Jadi gelang trijatu ini rasa-rasanya sedang ada di persimpangan jalan antara tren fashion atau kebutuhan spiritual. Nah, seperti yang kita ketahui, gelang trijatu yang lumrah digunakan oleh umat Hindu ini kan memiliki warna tiga, yakni merah, putih, dan hitam. Tapi tidak banyak juga yang mengetahui makna, fungsi, dan hal-hal lain di balik gelang trijatu ini. Mungkin di awal-awal ini Bli Eka bisa memberikan pencerahan lah buat kita, buat penonton juga. Apa sih itu gelang trijatu sebelum kita beranjak ke topik-topik yang lebih dalam soal gelang trijatu? Silakan, Bli Eka. Baik, terima kasih Teddy. Jadi luar biasa sekali ya kegiatan kita ini yang dari KMHDI sangat kita apresiasi, terutamanya ini untuk memberikan pengetahuan kepada generasi muda Hindu berkaitan dengan simbol kehinduannya. Yang salah satunya itu adalah benang trijatu. Tadi saya dengar pengantarnya ini merupakan suatu acuan penting ya untuk kita memberikan pemahaman tersebut. Kalau dalam konsep ini Sewaka Dharma, dalam konsep Widya Dana. Jadi kita sharing ilmu pengetahuan atau memberikan ilmu pengetahuan sebagai bentuk dana punya. Nah, itu yang utama kan, begitu Bhagavad Gita. Jadi begini, apa sih itu benang trijatu? Bagaimana aspek filosofisnya? Nah, saya sederhana dengan gaya milenial ya, karena kita sama juga di jiwa-jiwa generasi milenial. Nah, kalau kita merujuk pada beberapa literatur, terutamanya dalam konsep etimologi dulu ya, terkait dengan benang trijatu,
Ini kan terdiri dari dua kata, ya, tri dan datu. Ya, kalau tri yang teman-teman tahu kan pasti udah artinya tiga. Ya. Manapun kamus pasti udah itu artinya gitu. Nah, kalau datu itu ini banyak sumber referensinya. Kalau kita merujuk dalam tataran bahasa Sanskerta, ini teman-teman pasti akan menjumpai yang artinya sebagai bentuk kebenaran, ya, warna. Termasuk juga di dalam bahasa Jawa Kuna atau bahasa Kawi. Nah, kalau kita rujuk secara gramatikal atau leksikal juga bisa dalam terjemahannya, tridatu itu adalah tiga warna, ya, atau tiga kebenaran yang secara filosofis ini memberikan gambaran berkaitan dengan perwujudan dewa. Nah, perwujudan dewa ini udah masuk konsep teologis, ya, teologi, konsep ketuhanan. Nah, itu sederhananya. Jadi benang tridatu itu adalah simbol, ya, keyakinan kita sebagai masyarakat Hindu atau umat Hindu berkaitan dengan perwujudan entitas Tuhan yang tertinggi dalam aspek Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ya, masing-masing warna itu menyimbolkan konsep ketuhanan tersebut. Nah, kalau merujuk konsep yang namanya Trimurti tadi, nah ini sederhana nih Trimurti, maka teman-teman itu bisa memahaminya dalam beberapa konsep seperti aksaranya, ya, kemudian uripnya, kemudian stananya di mana, kemudian siapa saja saktinya. Kalau Brahma jelas Dewi Saraswati, ya, kalau Wisnu itu jelas, ya, saktinya Dewi Sri, kalau Siwa jelas saktinya itu Dewi Uma atau Dewi Parwati, ya, Durga. Nah, itu banyak nama. Nah, kalau kita lihat dalam aspek tiga itu Trimurti tadi, ini sangat berkaitan erat sekali yang namanya trikona. Lahir, hidup, dan mati. Utpeti, stiti, pralina. Utpeti itu yang mengadakan, ya, stiti yang memelihara, pralina yang meniadakan. Nah, itu kalau kita merujuk pada tataran konsep dari etimologi terkait dengan benang tridatu. Jadi aspek-aspek tatwa, ya, tatwa yang kita warisi di Nusantara, ini teman-teman bisa jumpai, ya, konsep ketuhanan ini utamanya dulu berkaitan dengan warna, dengan dewa-dewa tadi itu ada di dalam lontar Buana Sang Kesepe. Yaitu itu ada dijelaskan mengenai Dewa Brahma, letaknya di mana, warnanya apa, kemudian Wisnu juga ada di sana, dan Siwa. Nah, berkaitan dengan konsep tridatu ini, maka itulah sebagai bentuk simbol untuk meyakinkan kita terhadap manifest dari ide Sang Hyang Widiwasa itu berkaitan dengan Trimurti ini, dan menjaga serada kita atau keimanan kita agar selalu terkonektivitas dengan beliau, Ide Sang Hyang Widiwasa, dan manifestasinya. Nah, kalau kita merujuk, ya, jadi ini bisa kita lihat dalam cerita atau babat yang ada di Nuse. Jadi ini kalau teman-teman jumpai itu di sana dijelaskan bahwasanya penggunaan benang tridatu ini dimulai sekitar abad 14, ya, 14 atau 15 itu kalau yang tidak salah. Jadi itu dijelaskan bahwasanya ketika masa itu pada pemerintahan dalam Watu Renggong, ketika menaklukkan Nuse, ya, jadi di sana dijelaskan bahwasanya diceritakan bahwa terjadi suatu wabah, ya, yang terjadi pada masa itu yang menyerang masyarakat dan menyebabkan masyarakat itu ada yang meninggal, ya, dan seterusnya, sakit dan sebagainya. Maka di sana disebutkan ide Ratu Gede Mecaling itu memberikan waranugrahanya agar umatnya senantiasa ingat dengannya melalui benang tridatu ini agar terlepas dari segala mara bahaya dan penyakit yang melanda pada waktu itu. Nah, versinya banyak sekali ceritanya, ada ditaklukan dan sebagainya. Ketika itu versi-versi cerita yang bisa kita gali dalam konsep sejarahnya atau dalam konsep tradisi lisannya. Nah,
di sini kalau bisa saya sampaikan bahwasanya kalau merujuk beberapa sumber ya, kalau misalkan dalam Nawa Udam Bakti, misalkan dalam Bhagavatam Purana, ini kan sebagai salah satu cara kita untuk mengingat beliau ya, Smaranam ya, mengingat beliau agar apa namanya, kita ini bisa senantiasa dalam kehidupan ini berada dalam koridor kebenaran. Nah, seperti itu. Kemudian cara kita untuk menghubungkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Sehingga inilah koridor-koridor rel yang harus diketahui oleh generasi muda berkaitan dengan penggunaan benang tridatu. Bukan hanya aksesoris, tapi ini ada makna khusus ya. Makna khusus dan makna filosofis yang harus diketahui tadi. Ya, jadi nggak bisa gaya-gayaan gitu kalau bahasa sekarang. Gitu. Saya benang tridatu, apalagi saya lihat bisa sampai banyak itu berikat-ikat, nah gitu bahasanya ya, berikat-ikat sehingga ini orangnya ini kedewan-dewan dan sebagainya. Jangan seperti ada kata itu, tapi kita harus bisa memaknainya apa sih sesungguhnya ketika kita menggunakan benang tridatu ini. Dan salah satunya adalah itu, kita harus bisa senantiasa menjaga diri ya, dan selalu mengingat Ida Sang Hyang Widiwasa dalam segala aktivitas kita sehingga beliau bisa melindungi. Begitu juga dengan tataran yang saya jelaskan tadi dalam konsep babat atau cerita tradisi lisan yang ada di Nusa yang berkaitan dengan penggunaan benang tridatu ini. Sehingga inilah fungsinya ya, untuk melambangkan konsep dari Triguna juga bisa, Trikona tadi lahir hidup mati juga. Jadi kalau Triguna itu satwa rajas tamas, bagaimana manusia ini harus mengendalikan ketiga itu ya, satwa bagaimana rajas itu, bagaimana tamas. Saya kira pasti teman-teman sudah tahu konsep-konsep itu dan tidak perlu kita bahas seperti mendalam, karena filosofis ini ya, kalau saya ibaratkan apa yang disampaikan oleh leluhur kita sebelumnya dalam beberapa teks itu, bahwasanya inilah cara kita untuk bisa mengaktualisasikan Weda ya, salah satunya mengaktualisasikan Weda dalam kehidupan beragama. Maka apapun aktivitas yang dilakukan oleh umat Hindu di Nusantara ya, dan terkhususnya yang di Bali ya, karena lahirnya atau penggunaan ini banyaknya adalah umat Hindu kita yang ada di Bali, maka inilah cara leluhur kita untuk mengaktualisasikan Weda dan mengimplementasikannya dalam bentuk pembumian tadi. Pembumian tadi dengan aktivitas kita ya, kemudian dalam perilaku kita, kemudian dalam acara agama Hindu dan lain sebagainya. Maka inilah yang sangat penting untuk kita pahami. Ketika menggunakan benang tridatu, otomatis benang itu akan melambangkan dari penggunaan aksara juga, A, dan Mang, yang sehingga menjadilah aksara suci triaksara dan ngeringkes menjadi satu aksara, yaitu Om atau Ong. Sehingga inilah entitas kita selalu berpegang teguh kepada ketuhanan Ida Sang Hyang Widiwasa ya. Maka kalau kita bisa pahami lagi maknanya niki, inilah yang selalu memberikan jalan ya, kebenaran kalau dalam ininya Dharma Satih Raksitah itu kan sudah menjadi slogan kita di dalam beberapa organisasi. Saya ketahui itu adalah siapa yang membela Dharma akan dibela oleh Dharma itu sendiri. Maka siapa sih Dharma itu? Maka Dharma itulah entitas Tuhan itu sendiri, Ida Sang Hyang Widiwasa. Ketika Ida Sang Hyang Widiwasa kita simbolkan dan kita yakini, bukan hanya aksesoris, ini kita yakini, maka itu ya, Tuhan akan selalu membimbing kita, memberikan jalan terutama bagi generasi muda agar senantiasa bisa melakukan aktivitasnya dengan benar gitu. Itu tadi kurang lebih ya sedikit terkait dengan makna filosofis, etimologi dan termasuk dari pemaknaannya. Gitu kita harus maknai itu, bisa sekedar menggunakannya gitu. Ya, itu Ted. Jadi cukup panjang apa yang disampaikan oleh Bli Eka tadi, bahwa dari penjelasan ringkas yang telah disampaikan oleh Bli Eka tadi, kita bisa mengetahui yakni dari segi makna kata, arti dari kata-katanya masing-masing, ada Tri dan Datu. Setelah itu kita juga diajak untuk menyelami sejarahnya secara singkat,
dan juga bagaimana Bli Eka tadi mampu mengaitkan banyak titik sehingga menjadi satu kesatuan, sehingga ternyata gelang tridatu ini memiliki makna yang begitu dalam. Tadi sempat disinggung bahwa tiga warna ini, merah, putih, hitam, bisa dikaitkan dengan tridatu, tiga kekuatan, Trimurti maksud saya, tiga kekuatan dewa, di mana ada Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Itu juga menjadi siklus hidup yang juga bisa dikaitkan, siklus hidup lahir, hidup, dan mati. Juga tadi ada Rajas, Satwam, Tamas, di mana itu bisa kita kaitkan bahwa gelang tridatu ini bisa kita maknai sebagai pengikat kita untuk mengendalikan hawa nafsu tadi. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bli Eka tentang gelang tridatu, bahkan sampai sejarahnya. Dan kalau kita misalnya baca sejarahnya, banyak versi yang dikatakan oleh Bli Eka, mulai dari Babat Musa sampai Lontar Agastya Parul. Pada intinya, gelang tridatu ini memberikan kita perlindungan dari mara bahaya, dan itu juga, dan secara tidak langsung di setiap harinya ketika kita menjalankan rutinitas, ya kita secara tidak langsung merepresentasikan diri sebagai bagian dari sifat-sifat kedewaan, karena kita membawa entitas itu setiap harinya menjadi aksesoris, yakni gelang ataupun kalung. Nah, menyambung soal itu, belakangan ini kan banyak sekali nih toko aksesoris, terutama toko-toko aksesoris Hindu yang menjual aksesoris seperti gelang tridatu dengan berbagai macam liuntimnya, ada aksara, ada buah-buah dan sebagainya, juga ada kalung dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Bli Eka melihat fenomena ini? Nah, apakah dengan gelang ataupun kalung tridatu ini diperjualbelikan secara umum, itu mendegradasi nilai-nilai dari gelang tridatu tersebut atau bagaimana? Baik, terima kasih Dedi. Jadi pertanyaan ini sangat menarik ya bagi saya ketika ditanyakan demikian. Kenapa itu? Karena kita memang jumpai ya dalam setiap kegiatan masyarakat itu terkadang ada penjualan terkait dengan benang tridatu ya dan sebagainya. Ya, yang warnanya hampir mirip seperti benang tridatu pun juga ada. Apakah itu salah atau benar? Tentu harus ada indikator yang jelas untuk bisa menjelaskan itu. Dalam artian saya ya ketika melihat itu ada dua kemungkinan. Satu, itu akan bisa menguatkan bakti ya serada, karena tidak semesta-merta penggunaan benang tridatu itu hanya untuk aksesoris ya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Teddy tadi, maka ini yang perlu kita pahami, ada suatu proses ya. Proses yang bisa kita lihat adalah ada dua ya, sakral dan fantadi. Kalau sakral, tentu ketika benang tridatu itu digunakan, ada proses yang telah melatar belakanginya, baik pada pelaksanaan panca yatnya dari dewa yatnya, kemudian manusia yatnya, resi yatnya, ya sampai ke buddha yatnya, itu ada prosesnya. Sehingga penggunaan ini tentu sakral, sebagaimana filosofis yang saya nyatakan tadi. Nah, ketika benang tridatu itu dibelikan atau dibeli gitu di dalam toko aksesoris dan sebagainya, maka ini kan ada proses nih, proses acara agama Hindu ya, simbol yang kita hormati melalui suatu proses baik acara, upacara, upakara, ya ada orang suci dan sebagainya. Jika itu diberikan, maka ini tidak ada, sehingga vibrasinya nggak dapat. Nah, ketika diperjualbelikan, ini kan menjadi benang biasa dia, bukan benang tridatu kalau menurut yang. Tapi sebagian orang melihat itu sebagai benang tridatu karena warnanya 3, ya, merah, putih, hitam. Tapi kalau saya ketika melihat itu diperjualbelikan, tentu ini bukan benang tridatu kalau kita merujuk pada aspek yang saya nyatakan tadi dalam etimologinya dan konsep sejarahnya. Nah, ini sangat berkaitan dengan
kemakuasaan ide Sang Yang Widi untuk melindungi kita dari segala mara bahaya, wabah dan sebagainya. Masuk di tengah pandemi COVID ini, Benang Tridatu ini akan mengingatkan kita untuk kemakuasaan beliau agar beliau juga berkenan memberikan waranugrahanya kepada kita semua. Jadi seperti itu. Nah, makanya kalau kita melihat dalam proses itu kan bisa kita jumpai dalam Panca Yatnya ya, dari Dewa Yatnya. Kalau teman-teman habis sembahyang gitu ke pura dan sebagainya, kadang di dalam pura itu memberikan Benang Tridatu yaitu sebagai salah satu waranugraha gitu kan, gitu simbol-simbol seperti itu. Nah, di dalam manifestasinya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan, kerahayuan, keselamatan dan sebagainya. Nah, kadang juga dalam proses budayanya misalnya dalam penogogan atau pemberian kepada patung itu, sehingga untuk memberikan pelengkap, penyempurnaan, untuk memberikan energi yang positif itu dalam pura bisa dijumpai juga seperti itu. Dalam proses taruh itu ada. Kemudian dalam resiatnya, bahkan kalau teman-teman jumpai dalam proses dikse, nah itu kan ada seorang sisya atau anak dari Nabi itu yang akan mendikse. Itu kalau teman-teman perhatikan, itu akan benang itu dililitkan kepada tubuh sisyanya sebagai bentuk waranugraha ya. Jadi beliau ini sudah siap untuk medui jati ya. Itu bisa teman-teman jumpai pada sana penggunaan Benang Tridatu, sehingga ada proses ya sakral. Kemudian kalau dalam dalam Fitra Yatnya itu teman-teman bisa digunakan, lihat dalam pengabenan itu Benang Tridatu itu digunakan dalam penuntunan atma setelah meninggal. Jadi di sana kita lihat aspek-aspeknya, termasuk juga dalam beberapa misalkan seperti penggunaan ini akan selalu berkaitan dengan apa yang saya nyatakan tadi, yaitu trikono itu. Jadi ini yang selalu mengikat baik orang dalam melaksanakan kegiatan dewoyatnya, manusiayatnya, bahkan sampai ke budayatnya saya nyatakan tadi. Itu semua berkaitan penggunaan dari Benang Tridatu, sehingga prosesnya itu ada sakralisasi dia. Jadi tidak semata-mata kita bisa dapatkan di toko gitu, jadi langsung bisa menuju Tuhan gitu, moksa, nah bisa seperti itu. Ada proses yang panjang yang dilalui, sehingga inilah yang Benang Tridatu itu memberikan vibrasi kepada kita sehingga kita menjadi manusia metaksu, bukan manusia saru gremeng. Kalau beli di toko aksesoris ya dan lain sebagainya, Benang Tridatu ini bisa, mungkin bahasa saya mungkin ya, bisa untuk memberikan teman-teman kenikmatan penggunaannya dalam gaya, style, dan sebagainya. Bisa saja. Tapi kalau teman-teman meyakini Benang Tridatu ini sebagaimana aspek filosofis tadi berkaitan dengan ketuhanan itu, maka inilah yang harus teman-teman pahami, ketahui, dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga benda ini, Benang Tridatu ini selalu lekat dalam masyarakat Hindu di Bali khususnya dan di Nusantara umumnya gitu. Jadi harus ketahui, sehingga bukan hanya aksesoris semata, inilah harus ada peningkatan pemahaman berkaitan dengan Benang Tridatu ini. Nanti biar ke depan tidak ada istilah nak turun-temurun seperti itu gitu. Tidak seperti itu. Kita harus menggali baik dalam literasi, baik dalam tradisi lisan, dalam Cita Babakna itu dari Nusa. Kita harus pahami itu. Ternyata seperti ini. Jadi bukan aspek hanya baru kemarin ini datang gitu loh. Ini barang udah lama gitu. Jadi kita harus gali sehingga pemahaman dan peningkatannya ini menumbuhkan serada. Kalau kita meminjam istilah lain, keimanan kita kuat. Nah itu biar tidak terjadi kasus-kasus seperti Bu Desa lagi gitu. Kita harus kuat nih gitu terkait dengan kerinduan kita. Maka ini saya apresiasi sekali teman-teman KMDI dalam meningkatkan kecintaan generasi muda untuk Hindu, atau bahasa kerennya itu proud to be Hindu gitu. Bangga menjadi Hindu gitu. Gitu Ted. Oke, tadi Bu Eka juga menyampaikan bahwa gelang Tridatu itu tidak menjadi gelang Tridatu ketika tidak melewati proses yang tadi disebutkan oleh Bu Eka adalah sakralisasi. Jadi ada proses semacam disucikan lah ya, semacam disucikan
sebelum diberikan kepada umat Hindu untuk dipakai, baik itu sebagai gelang ataupun yang lain sebagainya. Nah, apakah sugesti pikiran dari umat, misalnya dia beli di toko menggunakan itu, tetapi ia sangat mempercayai bahwa gelang itu dapat melindungi dia, itu apakah itu juga termasuk proses untuk kayak menciptakan atau memunculkan vibrasi positif dari gelang itu? Apakah sugesti pikiran itu juga cukup kuat pengaruhnya, Beliau? Baik, terima kasih Teddy. Jadi ini berbicara masalah sugesti ya. Tentu yang bisa merasakan itu diri kita masing-masing gitu kan. Ya, kalau saya dalam tataran teori tadi ya seperti itu. Kalau kita merujuk pada sumber sastranya. Nah, ketika berbicara sugesti, tentu ini akan masuk ke dalam ranah psikologi masing-masing, kan begitu? Ya, psikosomatiknya tuh apa entah pikirannya bermasalah ketika pakai benang tridatu bisa bisa sehat setiap kala pikirannya, jadi itu bisa saja tergantung orangnya masing-masing. Tapi kalau dalam pemahaman saya berkaitan dengan aspek tadi ya sumber sastra ini kita tidak bisa lepas ini ya. Jadi ada hal-hal yang mengikat proses ini sehingga menjadikan masyarakat pengguna benang tridatu ini akan memperoleh tadi simbol kerahayuan dan sebagainya oleh Desa Ngeling Dewasa karena ini warna nugraha beliau. Tapi ketika membeli toko aksesoris sudah barang tentu ini belum ya kalau bagi saya ya. Tapi kalau berbicara sugesti, nah ini beda lagi. Terkadang ada orang yang membeli dengan sengaja ke toko aksesoris tetapi dibawa ke pura dilalui proses, kan beda lagi ceritanya tuh. Nah, kan beda lagi nih ceritanya. Kemudian dibawa meluka dan sebagainya, ada proses yang menyumpai tidak langsung digunakan, itu ada proses yang dilalui, maka benang ini sudah barang tentu akan memberikan vibrasi yang positif ya untuk kita selaku pengguna ya. Termasuk saya pun juga menggunakan ini. Nah, ini akan ada proses. Nggak saya beli gitu, kalau beli ya aduh gimana ya, artinya rasanya saya tidak dapat, tapi secara rasio ketika saya membaca, oh seperti ini loh teksnya, seperti ini berbicara, oh gini loh tradisi lisan di Nusa kayak gini. Ternyata di ide Mas Caling ya, beliau memberikan warna nugrahanya untuk memberikan keselamatan kepada kita semua selaku umat yang ada di Bali dan khususnya ada Nusantara. Dan salah satunya juga ini adalah cara untuk kita selalu mengingat Tuhan. Jadi dosa yang dikasih simbol ini cara untuk kita ingat bahwa Tuhan itu ada di diri kita masing-masing. Jadi ini cara kita sehingga bisa berperilaku seperti yang menyatakan oleh Teddy tadi. Ini Teddy udah tahu nih bahwasanya manusia itu ada dua sifat, ada Dewi Sampat dan Asuri Sampat. Nah, Dewi Sampat ini adalah sifat kedewataan. Nah, kita ada sifat kedewataan, termasuk juga Asuri Sampatnya, sifat keraksasaan. Nah, penggunaan benang tridatu ini sudah barang tentu untuk kita selalu ingat dengan sifat kedewataan, berbuat baik, ya, kemudian melaksanakan hal-hal yang positif, kemudian ingat dengan ide Sang Hyang Widi Wasa dan sebagainya. Nah, untuk meminimalisir Asuri Sampat ini, sifat-sifat raksasa. Ini sesungguhnya kalau teman-teman pahami kenapa demikian. Nah, ini sebenarnya kalau kita gali lebih mendalam lagi apa yang diwarisi oleh leluhur kita, ini kan ada teks nih. Nah, sederhana teks namanya Saras Mucaya. Pustaka Saras Mucaya ini warisan Nusantara. Ya, Saras Mucaya ini ditulis oleh Begawan Wararuci. Jadi di dalam Saras Mucaya itu dijelaskan kelahiran sebagai manusia itu adalah kelahiran yang utama. Kenapa demikian? Karena kelahiran sebagai manusia itu dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Oh, perbuatan baik dan buruk. Untuk apa? Untuk membebaskan dirinya dari neraka, ya, dosa dan sebagainya, sehingga mendapatkan proses untuk kelepasan, kemoksaan, surga dan sebagainya. Sifat adharma dengan adharma kita bisa bedakan. Maka dengan menggunakan benang tridatu dan sifat Dewi Sampat kita, sifat kedewataan. Itu pemaknaan saya yang harus kita pahami ketika ada proses dalam penggunaan benang tridatu. Kalau sugesti ya itu kembali ke masing-masing ya. Jadi saya nggak bisa
jelaskan karena itu ranahnya individu atau pribadi gitu. Karena orang yang merasakan dengan orang yang tidak merasakan jelas berbeda. Karena seperti orang kerauhan, saya merasakan Tuhan, tiba-tiba sampingnya tidak ada yang kerauhan gitu. Karena tidak merasakannya jelas berbeda. Oh, atau biasa aja saya nggak tuh gitu. Karena ini akan kembali kepada aspek psikologinya. Kalau dalam psikologi agama berkaitan dengan simbol-simbol tadi gitu. Gitu, Teddy. Ya, jadi gelang tridatu ini penggunaannya tidak akan bisa lepas dengan kesusastraan yang ada, baik itu babat, baik itu lontar dan sebagainya yang sudah tadi disebutkan oleh Bu Eka. Artinya bahwasanya proses dari memunculkan vibrasi-vibrasi positif dari gelang tridatu ini tidak bisa dilepaskan dari proses yang namanya disucikan itu. Baik itu yang terjadi di pura, ketika proses kita melakukan pemberkatan dan sebagainya. Artinya ketika misalnya memang kita membeli gelang tridatu di toko dan sebagainya, ya dalam artian bahwa itu disucikan, tentu tidak melalui proses disucikan, tetapi ketika misalnya kita sudah bawa kemana-mana, sugesti pikiran itu tergantung lagi ke masing-masing individu. Karena yang tadi disebutkan oleh Bieka, kalau rasa itu kan individu masing-masing yang merasakan, tetapi kalau rasio sesuai dengan teks yang sudah tersebar di mana-mana bisa kita akses bersama. Ya tentu untuk mendapatkan gelang tridatu yang utuh seperti yang disebutkan atau yang dijelaskan oleh BK tadi harus melalui proses tersebut. Nah, BK, mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat BK sebelum kita tutup. Jadi bagaimana? Mungkin berikan saran-saran lah, tips-tips buat anak muda, generasi muda Hindu di Indonesia. Bagaimana kita menyikapi fenomena ini, bahwasanya gelang tridatu ini tidak hanya lagi ngetren di umat kita, tetapi juga banyak umat-umat lain, bahkan masyarakat Indonesia secara umum suka dengan penggunaan gelang tridatu ini. Seberapa penting generasi muda Hindu paham soal arti dari gelang tridatu ini? Oke. Baik, Teddy, ini pertanyaannya luar biasa ya, karena ini harus action, harus ada aplikasinya di masyarakat terkait dengan ini. Karena kenapa? Ini sudah bersentuhan dengan umat lain, kan begitu. Nah, ini harus kita pahami bersama. Nah, tadi saran sederhana saya, ya, karena saya juga generasi muda yang juga masih belajar, untuk teman-teman ya yang ada di seluruh Nusantara, ya, seluruh Indonesia. Ya, bukan hanya yang ada di Bali. Pertama, kita sebagai generasi muda Hindu harus mulai ya memahami penggunaan simbol-simbol kita. Bukan hanya benang tridatu ini ya, bukan hanya benang tridatu ini, termasuk aspek-aspek lain kebudayaan yang dalam agama Hindu kita, seperti ngaben, ya. Kemudian bagaimana sih dalam upacara kelahiran kita, kemudian aspek manusiatnya kita sampai kita meninggal. Nah, itu banyak sekali sebenarnya, termasuk dalam tari-tarian juga. Kalau bisa teman-teman juga harus minimal tahulah sedikit, oh ini maknanya kayak gini gitu. Misalkan kalau Jandewo, untuk apa sih Jandewo? Oh ternyata ini untuk penghormatan, pemuliaan pada Ibu Sang Hyang Widi Wasa beserta manifestasinya dalam suatu upacara kan gitu misalkan, dan sebagainya. Nah, saran saya ketika melihat ini tentu saya nyatakan seperti tadi ya, ketika umat lain melihat benang tridatu ini sebagai tren ya, atau saudara-saudara kita yang umat lain melihat ini sebagai suatu hal yang unik, ya tentu kita tidak bisa menyalahkan karena ini kan diperjualbelikan gitu loh. Nah, tapi prosesnya tidak bisa diperjualbelikan sebagaimana saya nyatakan tadi, baik ke pura gitu ya, kemudian ada pemaknaan, kemudian ada proses acara agama ini, upacara pekara orang suci, kemudian hari suci ketika kita mendapatkan dan seterusnya. Nah, ini yang akan memberikan nilai plus bagi kita dibandingkan dengan membelinya mendapatkannya atau membelinya di toko aksesoris. Tapi kalau membeli toko aksesoris kemudian digunakan untuk proses acara agama Hindu, ya barangkali bisa saja sah dan itu nilainya sama karena ada proses sakralisasi di sana. Tapi kalau umat lain kan tidak, dia hanya menggunakan untuk aksesoris. Nah, tentu karena
kalau kita merujuk pada tradisi lisan, ya, jadi masyarakat ketika wabah, Datu Mas Budi Macaling memberikan pemaknaan untuk menggunakan pemaknaan itu agar selamat. Nah, tentu ketika itu juga kita memberikan pemahaman bahwasanya dalam cerita ini Pengawi ini memberikan pemahaman tatwa terkait dengan konsep Trimurti tadi. Sehingga inilah yang membuat kita umat Hindu harus memahami bagaimana pembumian Weda, ya, bahasa saya pembumian Weda di tanah Nusantara dan terkhususnya di Bali ini, agar apapun yang kita lakukan sebenarnya dari bangun tidur sampai kita tidur kembali dan seterusnya, itu kalau kita cari pada pustaka Weda semua ada sumber rujukannya, ya, ada sumber rujukannya termasuk penggunaan simbol-simbol tadi, dan salah satu ini adalah benang Tridatu ini ada simbol-simbolnya. Nah, kemudian kalau umat lain menggunakan tentu kan mereka tidak memahami, ya, tidak memahami apa sih pemaknaannya, apa sih prosesnya, sangat menggunakan itu saja. Nah, itu juga kita tidak bisa menyalahkan 100%, sama seperti kita ketika membeli makanan ada label makanan itu ada milik orang lain, umat lain, kan kita juga menikmati simbol itu, ya kan, teman-teman pasti udah tahu loh itu label makanan gitu, setiap makanan yang ada label maknanya. Jadi kita menikmati itu juga. Jadi sama-sama menikmati simbol. Bahasanya ini kebutuhan manusia. Karena manusia itu sebagai pengguna simbol dan penikmat simbol. Jadi simbol-simbol ini sangat kaitannya ketika ada proses yang benar yang dilalui. Nah, seperti tadi benang Tridatu itu ada proses, itu yang memberikan privasi kita. Kalau bahasanya menjadi manusia metaksu, ya. Ada tatwanya kalau dalam buku-bukunya Bagus Darmo Palguna, ini manusia tatwa, kita manusia tatwa sesungguhnya. Ini harus yang kita pahami. Aspek kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali itu ada tatwanya. Itu yang harus dipahami dibandingkan dengan umat yang lain, karena hanya sebagai pengguna saja simbol itu. Dan kita adalah penikmatnya, penikmat sejati dan perasa dari simbol itu. Itu yang untuk mengingatkan kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, agar beliau senantiasa berkenan memberikan warunugrahanya kepada kita semua. Inilah yang sebenarnya harus diketahui oleh generasi muda Hindu di Nusantara untuk menjaga kecintaannya, kebanggaannya menjadi generasi muda Hindu. Karena ya saya garis bawahi ini, kita mewarisi literasi yang sangat-sangat banyak, yang sangat-sangat luas, bagaikan samudra. Ya, itu warisan literasi kita kalau merujuk pada Weda hingga turunannya lontar-lontar yang ada di Nusantara atau manuskrip naskah yang ada di Nusantara. Kita luar biasa sekali. Cuma sekarang ini menjadi tugas termasuk di teman-teman KMHDI, ya, yang sudah saya lihat ada kajian Hindu. Hindu ini harus menggali ke depan terkait dengan ini, apalagi ada Teddy selaku kadepnya ini tentu akan bisa menggali itu, karena saya sangat yakin dengan teman-teman sekarang di KMHDI agar bisa seperti dan memberikan inisiasi kepada organisasi-organisasi lain juga yang khususnya bernapas itu, ya, penggunaan simbol kita yang sering kita gunakan sehari-hari, sehingga ini menguatkan kejati dirian kita yang ada di Nusantara atau di Bali, khususnya untuk umat Hindu, biar tidak terulang lagi kasus-kasus yang seperti yang kita ketahui bersama. Semoga ya Satyam Eva Jayate ini memberikan kita kemenangan selalu dengan selalu mengingat Ida Sang Hyang Widiwasa melalui simbol-simbol yang kita menggunakan ini dan pemaknaan tatwanya, itu yang terpenting. Gitu, Tat, kurang lebih untuk generasi muda Hindu kita, ya. Semoga bisa berjumpa lah setelah COVID ini, semoga hilanglah segera ini COVID gitu. Ya. Ya, oke, terima kasih Bu Eka. Jadi bisa bisa kita tarik benang merahnya bahwa hari ini masyarakat Hindu dipenuhi dengan simbol. Tapi hari ini yang bisa kita lihat secara kasat mata bahwa masyarakat Hindu masih berada di tataran
pengguna dan penikmat simbol belum memahami simbol yang dimiliki. Akan berbahaya ketika simbol ini hanya digunakan dan hanya dinikmati tanpa mencari tahu maksud, makna, dan arti dari simbol yang kita gunakan. Salah satunya adalah gelang tridatu. Jadi buat generasi muda Hindu, ke depan diharapkan kita tidak hanya bisa menggunakan simbol saja dalam hal ini gelang tridatu, tetapi kita juga bisa mensosialisasikan arti, pemahaman, makna dari gelang tridatu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Belia Kasura telah menyempatkan waktunya untuk sharing lah sama teman-teman KMHDI. Semoga apa yang disampaikan oleh Belieka bisa menjadi pemahaman tambahan, menambah wawasan, menambah cakrawala teman-teman KMHDI dalam memahami Hindu, memahami simbol-simbol Hindu yang tiap harinya digunakan. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel dari KMHDI Pusat, jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Satyam Ewa Jayate.